Tapi, aku minta maaf. Jika kau mau memberitahuku tentang tempat perkemahanmu, setidaknya buatlah peta panduan. Sepertinya itu tidak penting. Petik 2. Aku rasa Yamauchi tidak mengerti kata-kata gadis itu dan kembali melihatku, dia mencari validasi. Saat aku berpikir tanpa mengucapkan sepatah kata pun, gadis itu berbicara, tanpa ragu-ragu. Sungguh idiot. Aku tidak percaya, sungguh, aku tidak bisa percaya. Yamauchi terkejut dan berdiam diri. Jika kita mencari tahu di mana tempat perkemahan dari tim lain, bagaimanapun ini bisa membantu kelas kami untuk mengatasi ujian ini. Jika kita belajar dan mengambil beberapa langkah, maka, itu sangat bagus. Informasi tentang kelas D dan keberadaan, hak kepemilikan, yang berbasis perkemahan sudah diketahui. Ada banyak hal yang beralasan dalam kegelisahanku, tetapi aku mengoreksi posisi dudukku dan aku mulai memikirkan segalanya, satu demi satu. Tidak apa-apa, aku pikir tidak akan ada masalah. Benarkah? Jika tidak ada masalah, aku Yamauchi Haruki. Tolong, perlakukan aku dengan baik. Petik 2. Yah, kau tampak seperti pria yang baik tapi sebenarnya kau adalah seorang idiot. Petik 2. Sambil terheran-heran oleh perkenalan diri, gadis itu tanpa melihat ke arahnya, memberinya jawaban singkat. Aku Ibuki. Dengan suara yang menyenangkan di telingaku, gadis bernama Ibuki langsung memberitahu kami namanya, dia menyeka pipinya yang merah dengan tangannya. Bahkan selama perkenalan dia memastikan untuk tidak bertatap muka dengan kita. Mungkin dia benci menatap mata orang lain. Apapun itu, aku cukup tertarik dengan ini. Mungkin tidak signifikan, tetapi ada beberapa kotoran di antara kuku dan tangan Ibuki. Beberapa saat yang lalu, kami menemukan Ibuki duduk, tampak dia telah menggali tanah untuk beberapa alasan. Hehe, apa saat ini para perempuan melakukan hal-hal seperti bertarung dengan saling menamparkan? Biarkan saja, masalah kita adalah di mana kelas-kelas lain mendirikan perkemahan mereka. Petik 2. Bahkan jika aku mengatakannya dengan keras, auraku memancarkan fakta bahwa aku sebenarnya takut. Meskipun aku bisa mengendalikan ini, kadang-kadang kekhawatiran terlihat di wajahku, hampir seperti itu tergambar di wajahku. Ibuki mengambil tasnya dan meletakkannya di bahunya, seakan itu menyusahkan, lalu dia memunculkan pandangan aneh pada Yamauchi. Matanya berkedip saat dia hampir melihat datang. Mungkin, Yamauchi ingin menunjukkan bahwa dia adalah seorang pria, setidaknya di depan Sakura. Terlebih lagi, itu membuatku terkesan dengan tekniknya, dia menawarkan tangannya kepada gadis yang baru ditemui. Sejujurnya, itu cukup sopan. Petik 2. Aku baik-baik saja, tunggu, aku sudah memberitahumu, aku baik-baik saja. Hentikan. Petik 2. Kami mungkin bisa membawa Ibuki dan tasnya. Tetapi tidak ada jaminan bahwa dia akan mempercayakannya kepada kita, jika kami yakin bahwa dia akan mempercayainya, maka kami tidak bisa menyangkalnya. Tangannya melepaskan tas itu dan ketika itu tasnya terpantul dan menabrak pohon dengan bunyi bruk. Ketika suasana menjadi canggung dan hampir gelap, Yamauchi meminta maaf. Aku minta maaf. Aku tidak punya niat buruk. Aku minta maaf. Aku mengerti, hanya saja aku masih tidak mempercayaimu. Kau mengerti, kan? Itu saja, sepertinya tidak ada yang tersisa untuk dikatakan. Ibuki terdiam. Yamauchi juga menyerah dan mulai berjalan. Jika dia tidak membawa tas, maka dia harus membawa beberapa kayu. Mungkin dia berpikir bahwa kita akan membuatnya membawa kayu bakar dalam jumlah besar sedangkan tangannya terluka, jadi dia memegang tas itu. Kami mengumpulkan kayu bakar dan kami kembali ke perkemahan. Kami tidak ingin menyebabkan masalah terhadap Ibuki yang berasal dari kelas yang berbeda, jadi kami membuatnya duduk di tempat yang tersembunyi dari orang-orang. Meskipun kami meninggalkannya di suatu tempat di kejauhan, aku tidak mengharapkan akan ada situasi yang tidak menyenangkan. Akan sangat merepotkan jika kita bertemu Hirata. Karena Sakura sedang sibuk, untuk itu aku dan Yamauchi membuat persiapan untuk api unggun. Yah, hari mulai gelap dan kami masih belum siap untuk membuat api, jadi kami merasa sedikit kurang puas. Yamauchi datang dengan membawa korek api yang dia terima dari Hirata, sambil berjongkok dia membuat tumpukan kayu untuk penerangan. Biarkan aku yang bertanggung jawab atas ini, aku akan menunjukkan kepadamu cara mudah untuk melakukannya. Dia mengambil batang korek dari kotak dan menggeseknya ke permukaan kasar untuk menyalakan sejumlah percikan api untuk membakarnya. Aku mendengar suara gesekan untuk sesaat, tapi batang korek itu tampaknya tidak akan menghasilkan nyala api dengan mudah. Sialan, ini begitu sulit. Saat Sakura berdiri di sampingnya, Yamauchi mengambil postur yang mengesankan, tetapi tampaknya tidak berjalan baik, terutama di depan orang lain. Tampaknya, itu bukan sesuatu yang akan mudah dilakukan. Meski demikian, mengulangi sesuatu untuk kesekian kalinya merupakan suatu tantangan, tetapi tiba-tiba di ujung batang korek berhasil membuat percikan. Oh, baiklah. Akhirnya, kami bisa menyalakan api. Kepanikan dan kebingungan yang menumpuk, jatuh hanya dengan teknik sederhana. Dan, itu hanya menghasilkan asap dan terlepas dari waktu yang lama kami tunggu untuk menyebarkan apinya dan melihat ada pertanda tidak baik. Haruskah kita melakukannya lebih teliti, sehingga bisa membakar kayunya? Cara kami melakukannya sekarang tidak akan membawa hasil apapun. Petik 2. Baiklah, kali ini aku akan mencoba melakukannya dengan lebih hati-hati. Sialan, aku gagal lagi. Apakah mereka memberi kami barang yang rusak? Petik 2. Sangat sulit untuk menyalakan api hanya dengan menggunakan sebuah batang korek. Aku pikir, kita tidak akan dapat memiliki api unggun dalam waktu dekat. Selain itu,
Yamauchi secara perlahan sepertinya kehilangan kesabarannya, jadi tentu saja dia menggores ujung korek dengan semangat dan ujung tipis batang korek itu terkelupas karena terlalu cepat. Dimulai dari batang korek pertama, batang korek kedua dan seterusnya, berakhir dengan jumlah batang korek yang menumpuk dan tidak bisa dipakai. Jika kita gagal menyalakan api dengan sisa batang korek yang ada di kotak, maka kita akan mendapat masalah. Di dekat kaki Yamauchi ada sepertiga dari batang korek yang berserakan, jadi untuk menenangkannya aku berbicara dengannya. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Itu sudah cukup, karena kita masih punya beberapa. Aku mengambil kotak korek api darinya. Itu terasa ringan, tetapi setidaknya ada kurang dari 20 batang. Namun, jika kita ingin terus menggunakannya selama seminggu, maka ada kemungkinan bahwa itu tidak akan bertahan lama. Aku mengerti. Kali ini, pasti. Petik 2. Untungnya, seperti yang aku pikirkan, dia meletakkan batang korek itu dengan hati-hati lebih dekat ke kayu. Kayunya, tentunya untuk menyalakan api, perlu memiliki tingkat keterampilan, tetapi untuk mempertahankannya, perlu ketekunan. Kita tidak bisa berharap memiliki api hanya berdasarkan keinginan. Sekali lagi, meskipun kayu itu mengeluarkan asap, tetap saja itu tidak berubah menjadi api yang menyebar. Tapi mengapa? Aku tidak membuat kesalahan saat ini, kan? Aku akan meminta saran dari guru. Petik 2. Gagal terlihat keren di depan Sakura, Yamauchi, merasa lebih bingung dari biasanya, sekarang pergi untuk mencari Cabashira Sensei. Dia harus berpikir lebih jernih tentang masalah yang mudah seperti ini. Aku berjongkok mencoba mengatur ulang korek api dengan tanganku. Mengapa kita tidak bisa menyalakan api? Saat ini, sosok lain yang berjongkok di sampingku melihat dengan heran karena tidak ada tanda akan terbakar dari upaya kami. Aku pikir itu akan mudah, karena kami menggunakan kayu, tapi dibandingkan dengan imajinasiku menyalakan api dalam kehidupan nyata jauh lebih sulit. Aku tidak bisa memahami makna dari kata-kata Sakura, jadi aku hanya mengangguk setuju, pura-pura mendengar apa yang dia katakan. Api unggun yang kita lihat di film atau drama sangat besar dengan banyak tumpukan kayu, jadi kita menganggap ini sebagai kenyataan. Karena kami mempunyai gambaran seperti ini dan kami pergi untuk mengumpulkan kayu bakar. Namun, mengapa kami tidak dapat menyalakan api dengan keterampilan kami? Kami melipat kayu tipis menjadi satu tumpukan. Seharusnya kita menempelkan batang korek dari sisi kayu yang tipis, karena ada banyak kayu yang lembab juga. Seseorang akan bertanya-tanya apakah itu tindakan nekat karena membakar kayu basah. Ya, sepertinya api tidak akan menyebar luas meskipun Yamauchi menggunakan puluhan korek api. Ini sedikit merepotkan, tapi kita harus pergi lagi ke hutan untuk mengambil kayu yang tipis dan kering dengan dedaunan yang mudah terbakar. Apa yang kalian sedang lakukan di tempat seperti itu? Sementara kami melewati proses percobaan. Ike, yang kami kira telah pergi berenang, telah kembali. Sekarang, kami sedikit berada di tengah-tengah latihan membuat api unggun. Kami berjuang meski tidak beruntung hingga sekarang. Api unggun, katamu, kau tidak akan pernah menyalakan api dengan kayu setebal itu. Bukankah kayu tipis diperlukan, pada awalnya? Kayu yang kalian bawa tidak hanya tebal. Ada juga kayu basah di sini. Ini sama sekali tidak bisa. Kalian semua sangat bodoh. Petik 2. Tapi sebenarnya Ayanoko Uji-kun. Petik 2. Aku memutuskan untuk memotong kata-kata Sakura. Dia mengikutiku. Begitukah? Jika kau tidak keberatan, bisakah kau memberitahuku apa yang harus dilakukan? Petik 2. Ya ampun, aku tidak punya pilihan. Aku akan melakukan sesuatu yang mudah. Tunggu sebentar, aku akan mengambilnya di area yang lebih cocok. Dengan itu, Ike meletakkan tas berisi baju renangnya, pergi ke dekat hutan dan segera kembali. Sepertinya dia mengambil beberapa kayu bakar dari kayu tipis hingga kayu dengan ketebalan sedang. Selain itu, dia juga kembali membawa sekumpulan daun kering. Aku membawa beberapa kayu yang cocok. Aku pikir kita akan berhasil entah bagaimana. Petik 2. Ketika dia berkata demikian, dia mengambil kotak tempat Yamauchi menaruh korek api dan dengan cepat membakar daun yang mati. Kemudian daun-daun itu secara bertahap berkobar dan dia menambahkan kayu-kayu itu. Setelah itu, sementara kami menyaksikan penyetelan api, dia dengan hati-hati menambahkan kayu-kayu itu sesuai dengan ketebalannya. Dalam sekejap mata, penampilan api kecil berubah menjadi salah satu api unggun yang terkenal. Begitu seharusnya. Itu luar biasa. Aku benar-benar terkesan. Seperti yang diharapkan, seseorang yang sudah mengalami kehidupan berkemah tentu berbeda. Petik 2. Itu adalah dasar di dalam perkemahan. Untuk membuat api unggun, siapapun dapat mengingatnya bahkan jika mereka melihatnya sekali saja. Tetapi dia adalah orang yang sangat penting sekarang karena hampir tidak ada siswa yang memiliki pengalaman sepertinya di kelas D. Oh, sial. Teman-teman, guru tidak mengajariku apapun. Wow. Kenapa ada api unggun? Petik 2. Yamauchi, yang sekarang kembali, terkejut melihat api unggun yang selesai dengan sempurna. Dia mengeluh untuk beberapa saat, menggerutu dan benar-benar lupa untuk menunjukkan sisi kerennya. Aku memutuskan untuk meninggalkan masalah api unggun ke Ike dan Yamauchi, jadi aku meninggalkan tempat itu. Hei Ayanoko Uji-kun. Aku mendengar apa yang kau katakan sebelumnya dan kenapa tidak mengatakan yang sebenarnya padanya. Dia tidak akan memarahimu, jika kau mengatakannya. Petik 2. Bahkan jika itu benar, tidak ada bukti kuat tentang pengalamanku, jadi tidak ada artinya untuk memberitahu mereka sekarang. Sebaliknya, ketika pengalaman Ike bisa berguna, aku akan mengonfirmasikannya sendiri nanti untuk kepentingan kelas. Petik 2. Itu beberapa hal yang biasa di sana tetapi aku hanya berbicara tentang yang ada di pikiranku. Sakura menatapku seolah dia terkesan atau kagum.
Entah bagaimana, aku merasa malu. Maaf, aku agak lelah jadi aku akan pergi beristirahat. Terima kasih Sakura. Petik 2. Saat aku melarikan diri, aku menjaga jarak dengan perkemahan. Cabashira Sensei, yang menyiapkan tenda untuk penggunaan pribadi di sekitarnya, mengarahkan matanya ke arahku. Tetapi pada akhirnya dia memutuskan untuk mengabaikanku dengan berpura-pura tidak memperhatikanku di sana. Ketika jam tanganku terlihat pada pukul 5 sore Kusida dan kelompoknya kembali. Hirata juga bersama dengan kelompok Kusida. Karena entah bagaimana dengan kembalinya pemimpin, para siswa mulai berkumpul di sekitar. Tampaknya mereka mencari persediaan makanan dan mereka tampak seperti membawa sesuatu. Melihat dari jauh, mereka tampak membawa beberapa jenis buah berwarna merah kecil, sesuatu seperti stroberi, atau bahkan tomat kecil dan juga ada hal-hal yang memiliki bentuk buah seperti anggur dan kiwi. Bisakah kita benar-benar memakan semua ini? Mereka memang terlihat seperti jenis buah-buahan, tapi tetap saja. Petik 2. Karena tidak ada kepercayaan diri, para siswa saling memandang menunggu seseorang untuk mengatakan sesuatu. Tapi siapa yang punya keberanian untuk makan buah yang belum pernah dilihat oleh mereka sebelumnya? Meski demikian, tenggorokanku haus dan perutku kosong. Aku juga, tenggorokanku terasa agak kering. Malam mulai datang akan tetapi para siswa terus melakukan percakapan yang sama tanpa benar-benar melakukan sesuatu. Aku merasa bagaimanapun juga, aku sendirian di sini, tapi, karena waktu makan malam semakin dekat masalah makanan dan air yang cukup menjadi berbeda. Hei, bukankah ini Bok Bilberry? Apakah kau menemukan bunga lonceng Cina juga? Itu keren. Melihat itu, Ike, yang duduk di dekat api unggun, mendekat. Seseorang menggenggam salah satu buah, dia berbicara. Kanji, apakah kau tahu apa ini? Ah, ini adalah buah beri rawa. Aku memakan ini ketika pergi berkemah di Otoyama. Dalam penampilannya juga rasanya seperti blueberry. Yang ini adalah akebia Kanada coklat fin. Ini enak dan manis. Yah, itu pasti membawa kembali kenangan. Anehnya, dia tidak berusaha mencari di tempat lain. Setelah menemukan buah yang membawa kembali kenangan dari masa lalu, dia tersenyum seperti anak kecil, tetapi semua orang hanya berdiri di sana, mengawasi Ike dan tidak ada yang mengatakan kata-kata kekaguman atau dorongan. Shinohara mungkin ingin memutuskan untuk menyerang Ike dengan pertanyaannya. Namun, dia akan mendapat balasan di sini. Entah bagaimana, aku merasa bahwa mereka memiliki rasa yang jauh lebih baik daripada yang aku ingat. Karena penyebab gangguan sekarang tidak jelas, kelas sebagian besar berkumpul di sekitar masalah ini. Mampu mendapatkan makanan, bahkan dalam jumlah kecil sekalipun masih merupakan faktor yang dapat menentukan kemenangan kami. Setidaknya kau bisa melakukan satu hal. Terima kasih untuk api unggun, Ayano Kouji. Petik 2. Itu bukan aku, terima kasihlah pada Ike, sebagai gantinya. Api itu terus menyala, tapi asapnya membuat bentuk aneh, itu hampir seperti mengingatkan orang lain yang bertanggung jawab atas tugas ini. Tapi, segera setelah aku mengatakan nama Ike, dia datang kepada kami. Jika kami tersesat di hutan, hanya dengan melihat asap, kami dapat menemukan tempat perkemahan dan kembali, kan? Itulah alasan kami kembali begitu cepat, itu berkat kau, Kanji. Mereka tidak dapat mengerti bahwa dengan cara ini juga tidak dapat dihindari bahwa perkemahan kami dapat ditemukan dengan mudah oleh kelas lain juga. Itu bukan hanya Kusida, murid-murid lain juga mengangguk setuju dengan kagum terhadap Ike. Dengan perhatian yang tidak terduga dan rasa kagum terhadapnya, aku pikir itu akan mengubahnya menjadi tengu atau sesuatu. Tapi Ike tidak melihat Kusida, dia hanya menatap Shinohara. Hei, Shinohara, aku memikirkannya sepanjang hari, dengan perilakuku. Maksudku, di sebuah pulau terpencil, ketika tidak ada toilet, pasti sulit bagi para siswa, untuk melindungi poin yang kita butuhkan. Aku melebih-lebihkan. Jadi, aku minta maaf. Petik 2. Mengapa kau meminta maaf, tiba-tiba? Itu karena kenanganku. Aku ingat pertama kali saat pergi berkemah. Saat itu sangat sulit, memikirkan apa yang harus dilakukan tentang toilet di antara hal-hal lainnya, tentu saja dengan serangga merayap di sekitar dan juga menjadi kotor. Itu sebabnya aku benci pergi ke toilet. Jadi, ketika aku pulang, aku mengeluh kepada orang tuaku. Aku ingat pada diriku sendiri, betapa sulitnya itu, belum lagi bahwa ini jauh lebih sulit bagi para gadis. Petik 2. Ike menjelaskan situasinya sambil menjaga ketenangannya. Mampu mengakuinya, dia benar-benar pria yang luar biasa. Dia mampu menonjol sebagai individu yang sangat baik, dan unggul jauh lebih baik dibandingkan denganku. Tentu saja fakta bahwa dia harus berbagi cerita seperti ini butuh banyak keberanian. Namun, keberanian untuk meminta maaf ini tampaknya menular. Tidak lama Shinohara juga mulai menjelaskan situasinya. Aku minta maaf untuk yang sebelumnya. Menyangkal untuk minum air dari sungai, mengatakan bahwa itu tidak cukup baik. Aku melampaui batas-batas berpikirku yang terlalu emosional. Aku percaya kita semua harus mencoba dan melakukan banyak hal sehingga kita dapat mempertahankan poin untuk menang. Meskipun keduanya tidak dapat melihat satu sama lain, sepertinya mereka berdamai. Meskipun terjadi secara tidak terduga, itu terlihat baik. Tampaknya kelas D benar-benar dapat mengatur untuk menyimpan poin. Firasat ini, pertanda ini mungkin dirasakan oleh siswa lain juga. Itu sebabnya Hirata tidak akan membiarkan kesempatan ini berlalu begitu saja. Dia mengangkat tangannya untuk menarik perhatian semua orang. Semua orang, tidak peduli apapun, kita semua memiliki satu tujuan. Ini adalah pertama kalinya kami menghadapi ujian khusus, tetapi kami memahami mengapa kami mungkin memiliki perasaan bingung seperti ini. Juga, setiap orang memiliki sistem nilai yang berbeda sehingga wajar untuk menciptakan kesalahpahaman.
Namun, tanpa panik, tanpa gangguan sampai akhir, aku ingin saling percaya dan bergerak maju. Petik 2. Dia mengatakan ini dengan nada yang jelas dengan suaranya. Dia menenangkan dirinya untuk menjelaskan dan dia terus berbicara dengan pemahaman. Bagaimanapun juga, bahkan jika kita hanya punya 1 poin, itu masih bagus, benarkan? Itu karena semua orang memiliki kesadaran akan realitas mereka sendiri. Namun, untuk membuat perkiraan, kami harus mendapatkan angka yang sesuai. Ini hanya akan terjadi pada akhir ujian. Kami mungkin bisa menyisakan 120 poin atau kurang. Ini adalah kesempatan di mana kelas D harus diperjuangkan. Jadi, apakah kau berencana untuk menggunakan 180 poin? Itu adalah persepsi yang naif dengan situasi kami. Jika kami akhirnya menggunakan lebih dari setengah. Setelah membuat perhitungan, Yukimura menjawab dengan tatapan tajam, tidak ingin membiarkan ini pergi. Hirata bisa merasakan apa yang terjadi di sekitarnya, jadi dia meletakkan manual di tanah dan mulai menjelaskan bagaimana dia mencapai kesimpulan itu. Pertama, aku ingin kalian mendengarkanku sampai aku menyimpulkan apa yang harus aku katakan. Kami harus mengeluarkan poin untuk makanan kami, itu adalah pengeluaran nomor 1 dan aku pikir sumber kami langka. Kebutuhan kita akan makanan bergizi dan air mineral harus menjadi 1 set. Petik 2. Makanan dan air minum untuk kredit kelas yang kita miliki untuk 1 kali makan, masing-masing 6 poin. Jika kita melakukannya sebagai 1 set, kita mendapatkan 1 makanan untuk 10 poin. Jika kita melakukan 2 kali makan per hari, itu adalah 20 poin. Jika kita mulai dari hari ini sampai hari kita menyelesaikan ujian, totalnya adalah 12 kali. Total 120 poin. Jika kita mengabaikan hari terakhir dan mencoba mentolerir rasa lapar kita, maka kita mungkin menyelesaikan dengan 110 poin. Toilet sementara kami berharga 20 poin, penggunaan 2 tenda anak laki-laki, menambah 20 poin lagi. Totalnya adalah 150 poin. Kami masih memiliki 30 poin dan kami punya, hampir 1 minggu untuk tinggal di sini, untuk total pengeluaran 180 poin. Rencana Hirata memiliki dasar kebenaran dan membuat orang lain kehilangan kata-kata. Ketika aku mendengar bahwa hanya ada 120 poin tersisa, aku mendapatkan perasaan bahwa kami akan membelanjakannya, dengan cepat juga. Namun, itu hanya sementara dan aku ingin mengingatkan bahwa kalian terlalu sadar akan 300 poin. Untuk alasan ini kami harus melihat hasil ujian tengah semester atau akhir dari ujian, untuk mencari tahu lebih mudah. Untuk ujian tertulis sebelum liburan musim panas kami menerima perubahan terhadap poin, tetapi bahkan jika itu tidak bisa mengungguli kelas A, dan kami tidak dapat mencapai 100 poin. Ketika aku melihat situasinya, aku mengerti bahwa 120 poin adalah jumlah yang kecil, yang tersedia. Namun, menambahkan satu hal ke hal lainnya, ketika berada di akhir ujian, kemampuan memegang barang-barang eksklusif, dapat memberi kita poin bonus. Jadi, dalam kenyataannya, ada banyak poin yang tersisa. Petik 2. Yah, itu adalah yang aku pikirkan tentang batas bawah poin kami. Jika kita dapat menemukan makanan dan air hanya 1 hari kita dapat menghemat 20 poin, maka kita bisa melaluinya. Jika kita tidak bermasalah dengan air minum selama 1 minggu, maka kita bisa menghemat lebih dari 50 poin dan itu bisa membantu kita mengubah permainan. Petik 2. Dengan suara sungai yang mengalir dari dekat, Hirata terus berbicara dan kemudian suara aliran sungai menghantam kita. Seperti pukulan. Jadi, beginilah kelanjutannya, jika kita dapat mencoba dan mengontrol diri, meski sedikit, kami mungkin dapat mengubah posisi kita. Bahkan ketika berbicara tentang hal yang sama, nada dan protokolnya memberi kesan yang berbeda. Penyesuaian kata-kata Hirata hampir sempurna. Setelah membiarkan mereka tahu batas bawah, dia akhirnya menceritakan tentang kemungkinan menyimpan hampir 200 poin. Dengan demikian, ia cukup berhasil menetapkan tujuan tinggi pada teman sekelasnya. Jika kami melakukan yang terbaik, tidak hanya kami dapat menyimpan banyak poin, tetapi kami akan merasa nyaman bahwa poin akan terus meningkat dengan beberapa upaya. Tidak apa-apa, bukankah Hirata? Kami bisa mendapatkan setidaknya 120 poin. Jika kami melakukannya, kami dapat memperoleh poin hanya dengan menambahkan kinerja kami, bukan? Ayo kita coba. Petik 2. Ike, yang dianggap paling berkonfrontasi, setuju dalam hal ini dan meninggikan suaranya. Sudou dan Yamauchi juga setuju seolah tidak ada pilihan lain. Yukimura masih tampak agak enggan, tetapi menyerah setelah melihat Ike berpihak pada Hirata. Ah, itu benar, Hirata, aku punya sesuatu untuk diperiksa. Karena Yamauchi lupa melaporkan tentang Ibuki, aku tidak punya pilihan selain memanggilnya sendiri. Namun, kelas melanjutkan diskusi dengan banyak energi tanpa kemungkinan untuk memotongnya. Ini nasib orang populer aku pikir. Haruskah aku melakukannya nanti? Aku mendekati Ibuki, yang menonton situasi dari kejauhan, dan dengan lembut memanggil. Maaf, bisakah kau menunggu sebentar lagi? Aku mencoba berkonsultasi tentang situasimu. Jangan memaksakan diri. Aku tidak ingin mengganggu. Petik 2. Seakan dia memiliki perasaan kebencian pada diri sendiri, Ibuki menggenggam rumput dengan erat sambil menariknya kuat-kuat. Lagi pula, aku akan segera dikeluarkan dari sini, kan? Aku tidak tahu. Hirata sangat baik. Aku tidak bisa membayangkan dia menendang keluar ketika dia tahu tentang keadaan Ibuki. Aku tidak memperkenalkan diriku sebelumnya. Aku Ayano Kouji. Haruskah aku melakukannya sekali lagi? Tidak perlu. Kau adalah Ibuki dari kelas C. Aku ingat dengan baik. Kami saling berhadapan setelah aku selesai memperkenalkan diri, tetapi Ibuki tidak melakukan kontak mata lagi.
Sebagai referensi, mereka yang berpikir bahwa tidak apa-apa untuk meminum air sungai, tolong angkat tangan kalian.